Minta maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi, atas nama pengurus, teman-teman Magfiro. Semoga setelah Idul Fitri nanti kita dikumpulkan kembali dalam kajian Magfiro. Teman-teman juga dimudahkan lagi langkahnya sehingga kita lebih semarak lagi ngajian dan lebih semangat. Semoga kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, menyongsong Ramadan dan kita bisa melalui Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Allah berikan kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan waktu yang panjang untuk beribadah, diberikan kenikmatan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang seharusnya dilaksanakan baik Sya'ban ataupun Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua disampaikan kepada Ramadan. Amin. Ya Allah, semoga diberikan kesehatan, panjang umur. Ustadz juga, syukur Ustadz yang selama ini sudah membersamai kita ya, udah bertahun-tahun, Masya Allah. Semoga Ustadz mah Masya Allah, barakallah, ilmunya Masya Allah. Ibu-ibu yang Ustadz ajarkan kepada kita semua dan ibu amalkan, Masya Allah Ustadz mah mengalir terus. Itulah jadi Ustadz, jadi guru, jadi ustazah, jadi Ustadz, Masya Allah. Berkah ilmu, berkah semuanya. Kita sebagai jamaahnya juga Allah selalu berikan keberkahan. Dan mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi, oh ini info nih dari mana? Tolong dibuka. Uang kas sampai dengan saat ini 6.491.500. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah hari ini kita ada uang kas masuk 700. Jadi uang kas kita di Magfiro 6.491.500. Semoga barokah ya ibu-ibu. Dan ini buat kita semua juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang baksos ataupun lainnya, kali kasih buat teman-teman yang kurang sehat dan lain-lain. Nah itu saja. Terima kasih juga Ustaz. Jazakallah khairan katsira ilmunya. Semoga Ustaz ridho, kita juga ilmunya bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ustaz minum dulu. Campur udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Nur Asmara beserta segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Maghfirah dan jamaahnya yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Nurma beserta keluarga besarnya dan kita semua, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan
wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dan Allah sampaikan Ramadan kepada kita juga dengan selamat, dan Allah terima amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin insyaallah. Pagi agak siang ini saya diminta untuk bicara yang pertama tentang bulan Sya'ban ya. Kemudian yang kedua tentang bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban itu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Al-Jamaah ini sekelompok ahli hadis. Dan hadisnya oleh para ulama dinyatakan sahih dari semua jalur periwayatannya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Jadi sungguhnya Allah pastilah memandang atau menatap di pada malam nisfu Sya'ban, memperhatikan kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali pelaku kesyirikan dan musyahin. Musyahin itu orang yang suka berantem atau suka mengadu domba. Ini hadisnya riwayat Al-Jamaah. Kata para ulama hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Sebenarnya Allah memperhatikan hambanya itu setiap saat. Namun kalau ada hadis yang menyatakan Allah memperhatikan, berarti itu perhatian secara khusus. Makanya dikatakan dalam hadis itu, dan Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem atau yang suka mengadu domba. Berarti malam nisfu Sya'ban itu bukan malam sembarangan. Karenanya Nabi mengatakan bahwa pada malam itu Allah menatap hambanya dengan ampunannya. Ulama-ulama salafus saleh terdahulu menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan dua cara. Ada yang masing-masing di rumah. Biasanya ini daerah Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Para sahabat Nabi, para tabi'in terutama, itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu di rumahnya masing-masing. Nah, beda dengan yang di bumi Syam. Di daerah yang dekat wilayah Romawi, itu para tabi'in itu banyak yang menghidupkannya di masjid-masjid atau di musola-musola. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu dengan amalan apa kita menghidupkan? Sependek yang saya ketahui ya, sampai detik ini yang sampai kepada kita tidak disebutkan amalannya. Berarti apa? Terserah. Mau dengan taklim silahkan, mau dengan baca Al-Quran silahkan, mau dengan sedekah silahkan, mau dengan sholat malam seperti biasa silahkan, mau dengan silaturahim silahkan, mau dengan membaca surah tertentu selama tidak diwajibkan dan tidak dianggap dari Nabi silahkan, tidak ada masalah. Seperti yang dilakukan sebagian saudara kita Muslim, biasanya pada malam nisfu Sya'ban itu ada sebagian yang membaca surah Yasin misalnya, dengan 3 permohonan kepada Allah, mohon agar diberi ketetapan iman Islam, mati husnul khotimah, panjang umur yang mubarakah biasanya. Ya itu terserah, monggo. Yang penting jangan dibilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi. Jangan diharuskan kalau memang tidak diharuskan. Kapan malam nisfu Sya'ban ini? Nisfu Sya'ban ini kalau merujuk pada hisab, ini insyaallah sepakat ya antara yang metode hisab sama yang metode ru'yah sama, karena awal Sya'bannya sama kemarin, sehingga nisfu Sya'bannya juga sama, yaitu bertepatan di pada hari Senin malam Selasa. Senin ini malam Selasa, karena hari Selasa itu tanggal berapa itu? Tanggal bintang ya? Februari tanggal berapa itu? Minggu, Ahad, Senin, Selasa, tanggal 3. Seninnya tanggal 2, betul. Itu Senin malam Selasa itu sudah masuk di malam nisfu Sya'ban. Nah, saya ulang ya, ulama salafus saleh terdahulu
itu di dalam menghidupkannya terbagi menjadi dua. Ada yang di rumah masing-masing, monggo silahkan. Dan itu yang wilayah Mekah Madinah kebanyakan di rumah masing-masing. Tapi yang menghidupkan di masjid dan di musola itu ada di bumi Syam. Di bumi Syam itu niatnya syiar sebenarnya, karena mereka dekat dengan wilayah Romawi. Nah, walaupun saya tidak memungkiri ada sebagian ulama juga yang memandang malam di Sya'ban sebagai malam biasa saja. Jadi tidak ada ketentuan yang dilebihkan atau dikhususkan. Namun kalau kita berangkat dari hadis riwayat Al-Jamaah yang hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, malam itu tidak bisa dianggap sebagai malam biasa. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um itu menyebutkan ada 5 malam, kata beliau. Inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwalu lailatin min rajaba wa lailatin nisfi min sya'ban. Ini kata Imam Syafi'i ya dalam kitab Al-Um. Jadi ada 5 malam yang kalau kita berdoa di salah satu 5 malam itu maka doanya mustajabah. Yang pertama malam Jumat. Kemudian yang kedua malam Idul Adha. Yang ketiga malam Idul Fitri. Oke, monggo. Yang ketiga malam awal bulan Rajab, 1 Rajab. Yang ketiga malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau kata Imam Syafi'i ini termasuk malam yang mustajabah. Makanya sebisa mungkin jangan sampai diremehkan. Jadi kalau bisa besok Bu, hari Senin malam Selasa, usahakan jangan dianggap itu sebagai malam biasa, karena pada malam itu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 ya, yang berbuat syirik dan yang berantem. Ini hati-hati. Jadi kalau bisa malam itu gencatan senjata dengan suami. Ya malam Selasa. Kalau suami mau ngajak berantem, nanti Mas besok aja ya, jangan sekarang. Yang nggak punya suami aman ya Pak. Oh iya, kalau sama anaknya. Nah, itu seperti itu. Saya itu sering bilang ke jamaah gini. Kan maaf ya, biasanya kalau udah malam Sya'ban tuh di medsos perang hujah biasanya. Yang satu mempertahankan apa yang dikerjakan, yang satu nyerang apa yang dikerjakan oleh saudaranya. Sehingga saat di medsos itu saling beradu argumentasi ya, dan cenderung berantem. Nah, saya bilang ke jamaah, pada malam itu mungkin ada amalan-amalan yang Anda tidak setuju, tapi tahan bicara, saya bilang. Takutnya berantem. Kalau kita berantem masuk dalam hadis tadi, nggak termasuk yang dimaafkan, ngeri. Kan sayang. Malam di mana Allah mengampuni seluruh makhluknya, kecuali yang berbuat syirik dan yang berantem tadi itu, kok kita masuk yang dalam yang tidak diampuni, kan sayang sekali. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas, saya ulang, tentang amalannya tidak ada ketentuan khusus ya. Monggo ya, tidak jadi ada ketentuan khusus, jadi bebas, silakan jangan mau apa saja, mau silaturahim, mau taklim, mau sedekah, mau baca surah tertentu, mau apa terserah, penting jangan diwajibkan. Jangan dibilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi. Jangan diwajibkan kalau tidak wajib. Secara umum terserah jenengan, saya pengen apa. Termasuk misalnya ingin sedekah, silakan, tidak ada masalah. Bebas pokoknya. Yang penting malam itu termasuk diisi dengan salat malam seperti biasanya, silakan, tidak ada masalah. Yang penting jangan lewatkan malam itu dengan kesia-siaan, gitu aja. Terutama jangan berbuat syirik, itu yang menyebabkan orang tidak diampuni. Dan yang kedua berantem, itu jangan sampai berantem. Nah, hati-hati ya, jangan sampai berantem apapun ya. Ya apapun. Yang saya bilang tadi, di malam itu mungkin ada amalan-amalan yang Anda nggak setuju, tapi jangan diserang malam itu karena takutnya jadinya nanti berantem. Saya khawatir masuk dalam kategori hadis ini nanti. Itu, makanya hati-hati aja itu. Jaga lisan, jaga tulisan. Itu seperti itu. Pun satu dulu. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu kan pada malam Qadar itu turun malaikat untuk mengurusi takdir manusia. Bahkan takdir alam semesta, terutama manusia. Penjelasan Ibnu Abbas kurang lebih begini, Bu.
takdir alam semesta, terutama manusia, kita sebagai manusia itu ditata ulang setahun sekali oleh Allah dalam skala besar-besaran. Itu di malam qadar. Saya ulang ya, takdir alam semesta ini terutama kita sebagai manusia itu ditata ulang oleh Allah dalam skala besar-besaran itu setahun sekali di malam qadar. Kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas, nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika menafsirkan surah Al-Qadar itu. Kata Ibnu Abbas, malam qadar itu penentuan eksekusinya di malam qadar, penentuannya itu di malam nisfu Sya'ban kata beliau. Jadi takdir apa saja yang akan dieksekusi di malam qadar itu ditentukannya di malam qadar, di malam nisfu Sya'ban. Nah, secara zahir begini, Bu. Kapan nisfu Sya'ban kan kita tahu. Tapi kapan malam qadar itu rahasia. Maka kata para ulama, orang kalau menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu potensial dapat keutamaan malam qadar. Itu penjelasan ulama begitu kurang lebih. Saya ulang, Bu ya. Malam qadar kita nggak tahu, katanya itu rahasia Allah itu. Tapi malam nisfu Sya'ban kita tahu. Nah, kata para ulama, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu ada kemungkinan mendapatkan keutamaan malam qadar. Nah, makanya saya ulang, baik-baik pada malam nisfu Sya'ban itu dengan aneka amalan kebaikan yang bisa kita lebihkan atau kita maksimalkan semampu kita, dan saya ulang tidak dibatasi apapun, terserah, yang penting kebaikan yang Allah ridhoi. Dan setelah itu monggo kita berdoa kepada Allah pada malam itu dengan aneka kebaikan, harapannya semoga pada malam qadar nanti kita mendapatkan keutamaannya karena telah menghidupkan di malam nisfu Sya'ban. Karena semua takdir yang dieksekusi di malam qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Kata Ibnu Abbas itu begitu. Itu nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang surah Al-Qadar itu. Itu penjelasan Ibnu Abbas. Maka saya ulang tadi, dulu para sahabat Nabi, para salafus soleh, kebanyakannya itu tidak berani meremehkan malam nisfu Sya'ban itu. Maka silahkan nanti dihidupkan dengan aneka kebaikan. Yang saya ulang tadi, sependek yang saya baca tidak ditentukan. Terserah jenengan, monggo. Berbuat baik itu sesempatnya, monggo lah. Mau taklim, mau kajian, mau baca Al-Quran, mau khataman Al-Quran, mau sodaqah, mau silaturahim, mau zikir apa, istighfar, sholawat, terserah Ibu. Yang penting kebaikan, dan yang penting jangan berantem dan jangan berbuat syirik ya, supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama berkaitan dengan bulan Sya'ban ya. Terus kemarin ada yang WA saya, Ustadz, apa betul kalau sudah tanggal 16 Sya'ban, berarti lewat tanggal 15 Sya'ban, itu nggak boleh puasa sunnah lagi bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah? Jadi ada ini sebuah hadis riwayat ulama berlima, Imam Ahmad, Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban, Ibnu Majah rahimahumullah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jadi apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka kalian jangan berpuasa. Berarti mentok tanggal 15 Sya'ban untuk orang yang tidak terbiasa puasa sunnah. Itu mentok tanggal berapa, Bu? 15 Sya'ban. Jadi tanggal 16 jangan puasa lagi udah. Ini kalau merujuk pada hadis ini. Nah, namun bagi yang terbiasa bisa lanjut, tidak ada masalah. Kecuali qadha. Kalau puasa qadha masih bisa terus sampai menjelang Ramadan. Boleh. Kalau yang biasa puasa boleh terus puasa sampai menjelang Ramadan, masih boleh. Tapi yang tidak terbiasa berpuasa mentok 15. Nah, hadis ini tidak semua ulama sepakat akan kesahihannya memang. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan tetap tidak apa-apa. Cuma ada yang mengatakan untuk kehati-hatian tidak usah, sudah. Mentok 15. Bagi yang tidak terbiasa puasa sunnah. Tapi bagi yang terbiasa puasa sunnah, boleh lanjut, tidak apa-apa. Yang masih punya hutang puasa, boleh terus. Kenapa? Karena itu qadha. Yang nggak boleh itu puasa sunnah. Merujuk pada riwayat ulama berlima tadi ini. Namun saya ulang, hadis ini memang ada yang melemahkan, sehingga ada yang tetap mengatakan boleh, tidak apa-apa ya. Silakan itu fikih lah.
Kan fikih ini kan luas ya. Cuman kalau saya pribadi kan saya bermadzhab Syafi'i, sependek yang saya pahami dalam madzhab Syafi'i itu mentok tanggal 15 bagi yang tidak biasa berpuasa. Tapi bagi yang biasa berpuasa diperkenankan untuk lanjut puasa, tidak ada masalah. Dan di bulan Sya'ban ini memang Nabi dikenal paling banyak berpuasa. Bahkan pernah beliau hampir sebulan penuh puasa itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Jadi Nabi itu tidak pernah puasa sebanyak di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang kecuali Ramadan ya. Bahkan beliau pernah puasa itu boleh dikata hampir sebulan penuh. Itu saking rajinnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika Nabi ditanya tentang kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semikian rupa, Nabi menjawab hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh. Nah, ditanya kenapa Nabi kok puasanya begitu rajin di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan tilka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yarfa'a amali wa ana sha'im, kata Nabi. Ini bulan Sya'ban, kata beliau. Ini hadisnya hasan ya. Hadisnya riwayat Hadisnya ini riwayat An-Nasai, Ahmad, dan dihasankan oleh para ulama hadisnya. Kata Nabi, ini adalah bulan yang dilupakan oleh banyak manusia. Banyak orang yang melupakan bulan ini. Dia antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini, kata Nabi, catatan amal dilaporkan kepada Allah. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu. Berdiri lompat-lompat juga boleh. Okay. Jadi bulan yang catatan amal kita dilaporkan dalam setahun sekali itu di bulan Sya'ban. Catatan amal itu dilaporkan pagi dan petang setiap hari Kamis pekanan itu. Kalau bulanan saya tidak tahu, tahunan bulan Sya'ban. Jadi sepanjang bulan Sya'ban ini, Bu, amal dilaporkan terus. Laporan tahunan ini ada di bulan Sya'ban. Terus kemudian, dan aku sangat senang sekali kalau saat laporan amalku itu aku sedang berpuasa, kata beliau. Nah, jadi catatan amal itu dilaporkan setiap bulan Sya'ban. Berarti beberapa riwayat yang sahih dan hasan mengenai bulan Sya'ban itu diantaranya adalah tentang puasa sunnah mutlak atau Senin Khamis atau Ayyamul Bid, terserah. Nah, itu silakan, atau Saum Daud atau tiap hari puasa silakan juga nggak ada masalah. Karena pada bulan ini adalah bulan di mana amal dilaporkan dan ada momen pada malam di Sya'ban di mana Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali berbuat syirik dan musyahin. Dan kata Ibnu Abbas tadi penjelasannya, pada eksekusi takdir di malam Qadar itu ketetapannya ada di malam nisfu Sya'ban. Kapan malam Qadar kita tidak tahu, tapi malam nisfu Sya'ban kita insya Allah tahu. Maka siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kebaikan yang Allah ridhoi, insya Allah potensial orang ini dapat keutamaan malam Qadar. Dan masih banyak lagi loh, Bu, kejadian di bulan Sya'ban, termasuk perpindahan kiblat ya. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu juga terjadi di bulan Sya'ban itu. Dan masih banyak lagi lah kejadian-kejadian yang lain yang terjadi di bulan Sya'ban. Tapi secara umum itu, Bu, yang saya pahami dari bulan Sya'ban itu. Selanjutnya kita bicara tentang Ramadan ya. Saya bukakan dari fikih sunnah saja. Tapi bab tentang bulan Ramadan. Sebelum saya masuk Ramadan, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada Pak Faroji saya suruh pantun dulu ini. Oke, monggo. Ada yang silakan. biasa puasa sunnah, ada Oke. yang enggak. Nah, kategori terbiasa itu maksudnya yang Senin Kemis puasa sunnah terus atau sekali-sekali Senin Kemis sekali enggak. Bagus. Masuk kategori mana itu? Sependek yang saya pahami, pengertian ahli puasa itu adalah kategorinya sering, bukan tanpa putus.
Kalau tanpa putus, iya, siapa yang tidak pernah putus? Pasti orang pernah ada putusnya. Nabi sendiri, sahabat menceritakan, Nabi itu kalau pas rajin puasa kayaknya nggak puasa. Tapi ada masa di mana beliau jarang kita lihat puasa. Jadi puasa sunnah itu memang kadang pasti ada putusnya. Apalagi maaf ya bagi sebagian ibu-ibu yang ada liburnya kan, yang masih mengalami menstruasi lah, belum menopause. Itu kan pasti masih ada putus-putusnya. Jadi yang penting seringnya itu, Bu, seringnya. Jadi bukan soal belentang-belentongnya, bukan, tapi seringnya. Taruhlah misalnya dalam sebulan itu ada 8 pekan, ada 8 Senin dan Kamis, ada 8 misalnya gitu jumlahnya ya. Itu paling enggak dia puasa di angka 4 aja udah bagus itu. Jadi paling enggak di setiap bulan itu dia ada puasa Senin Kamis yang paling enggak separuhnya lah. Karena dalam Islam itu sepertiga aja udah banyak itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sampai. Monggo Oma. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa itu kan suka bocor. Nah itu dibayarnya kalau hanya Senin Kemis atau harus sekaligus? Sebentar, ini puasa bocor apa ini? Puasa misalnya bulan Ramadan itu. Oh, puasa Ramadan ada bolongnya. Oke. Jadi dibayarnya kalau orang Muslim kan bisa seminggu. Ini untuk anak saya. Oh, anak-anak beliau. Untuk Oma. Oh, bukan Oma. Bukan untuk anak saya. Dia kadang-kadang nanya, saya kan bingung. Iya, baik. Itu dibayar sekaligus. Iya. Kalau dia nggak sempat apa? Bagus. Secara prinsip masa pembayaran puasa itu setahun. Secara prinsip dulu, selama 1 tahun itu secara prinsip dulu. Kalau udah setahun dia bingung soal Oh, enggak. selama. Ya, selama setahun. Jadi gini, begitu selesai Ramadan, putri ibu kan yang mengalami menstruasi misalnya 7 hari gitu ya, itu tidak harus membayar seketika itu di bulan Syawal, nggak harus. Masa cicilnya 1 tahun. Jadi masa cicilnya berapa? 1 tahun. Ya, namun memang gini, ini problemnya gini. Kalau mau dapat keutamaan puasa setahun penuh dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, pertanyaan gini, apakah mesti dilunasi dulu 7 hari itu? Atau puasa Syawal dulu, baru melunasi yang 7 hari nanti di sepanjang tahun itu? Ini saya nggak bisa pungkiri ya, fikihnya ulama itu berbeda dalam masalah ini. Ada pendapat yang pertama mengatakan begini, karena Syawal terbatas, sementara masa qadha itu 1 tahun lebih panjang, maka tidak ada masalah kalau seandainya orang itu Syawal dulu baru nanti qadha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, enggak, itu wajib dulu, jangan yang sunnah dulu. Karena memang masa qadha 1 tahun. Tapi kalau dia mati dalam perjalanan itu sementara dia masih punya hutang, bagaimana? Karena bagaimanapun juga membayar hutang itu harus diutamakan. Maka kalau putri ibu ingin mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh dengan puasa Syawal 6 hari, dia harus menutup yang 7 hari itu di bulan Syawal itu. Tapi kalau putri ibu tidak punya kepentingan untuk dapat pahala puasa setahun penuh dengan 6 hari di bulan Syawal, nanti putri ibu boleh mencicil puasanya selama 1 tahun sampai bulan Sya'ban. Ya, jadi 11 bulan, ada waktu 11 bulan. Nggak bisa Gabung. Bagus. Enggak, bagus. Pertanyaan bagus. Di fikih ulama beda pendapat. Nah, beda pendapat tentang apakah boleh menggabung puasa qadha dengan puasa sunnah. Kalau antar puasa sunnah ada yang membolehkan, tidak ada masalah. Contoh, ibu puasa Arafah plus puasa Khamis, tidak ada masalah. Nah, tapi ini kan puasa wajib. Puasa qadha kan puasa wajib. Digabung boleh apa enggak? Ulama beda pendapat. Salah satu pendapat mengatakan boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau saya pribadi, kecenderungannya mengatakan jangan. Saya pribadi. Kenapa? Karena ini soalnya gabungan antara wajib dan sunnah. Iya. Walaupun saya tidak menutup mata, secara fikih ada pendapat yang mengatakan boleh. Saya tidak menutup mata, ada pendapat yang mengatakan boleh. Cuman saya lebih condong pada mengatakan jangan. Kenapa? Karena wajib dan sunnah. Menggabungkan keduanya ini kan sesuatu hal yang rasanya
ya tidak elok lah gitu. Jadi patutnya ya satu. Tapi kalau antar sunnah memang boleh, tidak ada masalah. Itu Bu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke, silakan. Puasa Om. Syawal 6 hari itu udah dimasuk bayar utang. Oh, gini Oma. Saya ulangi ya. Kalau putri Oma pingin dapat keutamaan puasa setahun penuh, kan setelah Ramadan disuruh puasa oleh Nabi 6 hari di bulan Syawal. Kalau putri Oma mau dapat pahala itu, berarti jangan puasa Syawal dulu. Bayar dulu utangnya yang 7 hari itu. Tapi kalau seandainya putri Oma tidak punya target puasa setahun penuh, pahala setahun penuh itu, artinya nggak ada target untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti masa pembayaran hutang puasa itu 1 tahun itu Oma. Yaitu dari bulan Syawal, tanggal 2 Syawal maksud saya, sampai bulan Sya'ban akhir. Itu Oma. Jadi silakan dicicil, tidak ada masalah. Termasuk dicicil setiap Senin dan Kamis. Niatnya nggak usah Senin Kamis, niat puasa qadha. Iya, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh Bu Nera ini. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Ya wis, kalau nggak ada saya teruskan di puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Sebelum puasa Ramadan ada ulama yang mengatakan yang wajib itu puasa 10 Muharram. Setelah datang perintah Ramadan, yang wajib adalah puasa Ramadan. Ini baru diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Jadi tahun kedua Hijrah baru diwajibkan puasa Ramadan ini. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan kitab sunnah dan ijma'. Al-Quran, as-sunnah dan ijma'. Mengenai Al-Quran, itu ada di firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu seperti itu. Hei orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Ramadan itu ada perintah puasa, endingnya menjadi pribadi yang bertakwa. Seolah-olah Allah mau mengatakan, jadi Ramadan kayak semacam madrasah, pendidikan, kawah candra di muka. Nah, sementara Syawal itu, akhir dari Ramadan itu adalah rapat senat terbukanya. Nah, jadi wisudawan terbaik Ramadan itu gelarnya muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan kata lain, orang kalau bulan Ramadan ibadahnya diterima oleh Allah, selepas Ramadan dia menjadi pribadi yang bertakwa alias pribadi yang lebih baik. Maka kalau ada orang selepas Ramadan kok tidak lebih baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, berarti pertanyaan besar itu, jangan-jangan ibadahnya selama bulan Ramadan itu bisa jadi masih tanda tanya lah, itu seperti itu. Makanya kan para salafus soleh itu kalau masuk bulan Sya'ban begini, itu diantara doa mereka adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doanya salafus soleh, bukan hadis ya, bukan. Itu doanya para sebagian salafus soleh. Kalau berdoa begitu, ya Allah, selamatkanlah hamba sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan sampaikanlah Ramadan kepada hamba dengan selamat, dalam keadaan baik gitu. Dan terimalah segenap amal kebaikan hamba selama bulan Ramadan. Ya, itu saking pentingnya momen Ramadan, kita perlu berdoa seperti itu, bukan apa-apa. Karena prinsip dalam Islam, kenapa? Allahumma sallim, kalau banyak salimna. Allahumma sallimni ila Ramadan kalau sendiri ya. Ya, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah hamba, sampaikanlah hamba ke bulan Ramadan dengan selamat, gitu deh kalau bahasa terjemahannya. Terus wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada hamba dengan selamat juga. Wa tasallamhu minna, atau minni kalau sendiri, kalau minna bareng-bareng berarti ya.
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallam Salimli Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah hamba ke bulan Ramadan dengan selamat. Allahumma sallimli Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepadaku juga dengan selamat. Sampaikan aku ke Ramadan dengan selamat, sampaikan Ramadan kepadaku dengan selamat. Nah, terus wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu doanya para salafus saleh. Ya, dan ya Allah, terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan. Ya, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh, tidak apa-apa. Itu kenapa Bu kita penting berdoa menyangkut bulan Ramadan. Ini prinsip dalam Islam Bu ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dalam mentaati Allah, tidak ada daya menghindari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini kadang ancang-ancang Bu, ancang-ancang untuk ibadah ini itu. Bagus. Tapi kadang sebagian itu hanya berhenti di niat aja. Kadang sebagian orang tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi niat itu. Entah karena keterbatasan kemampuan fisik, karena sakit misalnya, atau yang lain-lain. Makanya doa itu penting Bu. Saya pribadi itu di samping doa tadi ya, kalau menjelang bulan Ramadan dan selama malam-malam Ramadan, menjelang bulan Ramadan sama malam-malam Ramadan itu kalau di rumah punya air zam-zam ya, minum air zam-zam itu. Saya itu sambil mohon pada Allah, saking kita merasa butuh pertolongan Allah supaya diberi kemauan dan kemampuan beribadah secara maksimal di bulan Ramadan dengan baik dan benar. Itu doa gini saya sama Allah itu. Bismillah, kuat melek, kuat ibadah, kuat mujahadah, gak ngantuan. Bismillah. Jadi saya itu minum air zam-zam itu mohon Bismillah, sehat walafiat, kuat melek, kuat ibadah, kuat mujahadah, gak ngantuan itu. Karena kalau di bulan Ramadan ngontak, ngantuk aja. Turu aja. Kalau lagi Ramadan umroh tuh minta jangan kepengen ke pipis dan ya itu termasuk itu ya, saya kemarin juga sama ya, itu. sama. Kalau lagi di sana umroh lagi itikaf gitu, Ya. jangan sampai pengen Iya, pipis. betul. Itu termasuk itu betul. Balik lagi ke punya tempat. Iya, betul. Pokoknya singkat kata singkat cerita, kalau saya diantar doanya itu, monggo jangan terserah. Pokoknya saya pribadi ya, ini kan mulai menjelang Ramadan itu, udah mulai minum air zam-zam, terutama doa sama Allah, mohon pada Allah. Sambil doa tadi itu ya, bukan apa-apa, karena kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Makanya supaya apa yang kita inginkan itu tercapai, maka kita mohon pertolongan Allah. Nah, maka Ramadan jangan lupa diisi diantar dengan doa-doa tadi itu. Terus kalau ada lagi firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah juga ayat 185, di mana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan ini bulan di mana Al-Quran diturunkan. Makanya gini Bu, para ulama itu menilai Ramadan sebagai syahrul Quran. Sehingga beberapa ulama itu Bu, kalau masuk bulan Ramadan, majelis fikihnya tutup, diganti majelis Quran. Majelis hadisnya tutup, diganti majelis Al-Quran. Bahkan di kitab ini, Imam Syafi'i, Imam Malik, rahimahumullah, kalau bulan Ramadan itu bisa khatmul Quran sehari 2 kali. Jadi sesiangan khatmul Quran, semalaman khatmul Quran. Kenapa? Karena Quran udah di dalam kepalanya Bu. Kalau kita kan Qurannya masih di luar kepala. Kalau beliau Qurannya udah di dalam kepala. Iya, wallahu alam, itu barokah itu namanya. Lisan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kayaknya. Iya, karena itu orang soleh kan gitu. Masya Allah, ya Allah. Jadi tidak majelis Quran, majelis hadisnya ditutup, majelis fikihnya ditutup, yang dibuka majelis Al-Quran. Itu ulama-ulama dulu gitu. Karena saking disebutnya Ramadan sebagai bulan Al-Quran.
Dan diantara kebiasaan Nabi apa Bu kalau di bulan Ramadan? Tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ya, jadi Nabi itu kalau bulan Ramadan, diantara kebiasaan beliau adalah tadarus itu apa Bu? Ada yang baca, ada yang nyimak. Kadang malaikat Jibril yang baca, Nabi yang nyimak. Kadang Nabi yang baca, kadang malaikat Jibril yang nyimak. Di antara para sahabat juga tadarus. Jadi tadarus itu merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran. Makanya kalau ibu di bulan Ramadan usahakan ada target khatmul Quran. Di samping target paham ada target khatmul Quran. Dan tidak usah bingung. Karena ada jamaah yang bingung. Yang betul ini target khatmul Quran apa paham Ustaz itu. Orang yang mengejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci. Ada istilah begitu. Kalau bingung nggak dapat semuanya biasanya. Udah ambil satu target khatmul Quran dulu, sambil pelan-pelan di sela-sela waktu itu kita baca tafsirnya. Pelan-pelan aja, nggak usah. Karena untuk memahami Al-Quran butuh momen yang memang beda dengan kalau asal baca gitu. Kalau baca kan kita udah berpahala. Usahakan target. Kalau tahun kemarin ibu khatmul Quran 3 kali, targetkan tahun ini 5 kali kalau bisa. Gitu. Oh, ya betul ditingkatkan. Kalau bisa ditingkatkan. Bisa insya Allah, bisa insya Allah. Kalau dipaksakan bisa insya Allah. Sehari 5 juz. Kan sebulan kan bisa 5 kali. Insya Allah. Itu sebetulnya. Kenapa? Iya betul, saya 5 juz. Itu insya Allah 6 hari selesai. Itu kalau 30 hari kan 5 kali sudah 5 kali. Insya Allah. Diusahakan. Kalau kemarin sudah 3, kalau kemarin 1 aja enggak, ya sekarang 1 dulu lah. Ya kan saking utamanya Al-Quran gitu ya. Itu seperti. Ya kayak gini aja. Kalau di Nabawi itu sholawat kan yang diutamakan. Kalau kita lagi berada di kampungnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di Mekah kan mungkin di samping tawaf perbanyak sholat dan baca Al-Quran misalnya. Itu seperti itu. Terus kalau mengenai hadisnya, itu hadis tentang rukun Islam itu. Di mana di antara rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Terus kemudian puasa yang wajib itu prinsipnya hanya Ramadan, puasa nadar sama puasa kafarat sumpah ya. Selain itu sunnah hukumnya. Maaf, puasa Ramadan, puasa kafarat denda sama puasa nadar. Itu kafarat itu denda. Arafah sunnah, nggak wajib. Sunnah nggak wajib. Puasa Arafahnya ya. Tuh. Kalau mengenai keutamaan bulan Ramadan, ini banyak sekali hadisnya, Bu. Saya mau simpelkan begini aja. Saking besarnya keutamaan, pahalanya, keutamaannya yang luar biasa. Saya mau sampaikan gini aja rumusnya gini. Keutamaan pahala di bulan Ramadan itu kan dibesarkan dengan besaran yang enggak terukur. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kan satu kebaikan minimal 10, 100 hingga 700 kan begitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa melampaui semua itu. Monggo Bu Fi Sumekar. Leres nggih? Fi nggih. Ya. Dari warung kita bukan? Iya. Oh enggak, dia lagi sampah kayaknya. Oh. Tahu lagi apa? Bisa ada keperluan. Oke. Nah, jadi singkat cerita, pokoknya pahala melimpah luar biasa lah di bulan Ramadan itu. Termasuk ada aneka keutamaan. Ini sebelum nanti insya Allah sebisa mungkin saya baca rinciannya. Kalau enggak, saya sampaikan secara umum aja gini Bu. Ini penting. Keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa itu Bu, kalau kita kejar hanya menggunakan badan kita ini, rasanya nggak akan maksimal Bu yang bisa kita capai. Ibarat, ini kata para ulama ya, ibarat ada kolam yang isinya ikan yang macam-macam. Terus pemilik kolam berkata begini, silakan Pak, Bu ambil ikan di kolam saya gratis sepuas-puasnya. Dan ini ikannya nggak akan pernah habis karena begitu habis saya isi lagi terus, misalnya gitu.
Itu jenengan kalau ngambil ikan pakai jaring satu, dapatnya sedikit apa banyak? Sedikit. Berbatas waktu juga kalau kita pakai badan kita sendiri, karena pasti ada capeknya. Tapi beda kalau begini Bu, kita bayar sekian orang untuk bekerja ngambil ikan itu, nanti bagi hasil lah, yang penting kita dapat bagian. Itu bisa gantian orang mengerjakan itu pakai jaring yang kita sediakan, dan kita bayar mereka dengan pembagian dan seterusnya itu. Itu kita akan dapat lebih banyak lagi. Nah begini Bu, keutamaan Ramadan itu, kalau kita jaring hanya pakai badan kita sendiri ini, itu kayaknya yang akan kita peroleh sedikit. Kenapa? Karena badan kita ini ada capek-capeknya, ada mual-mualnya, ada muales-mualesnya. Ibadah cerdas ya. Iya, ada ngantuk-ngantuknya gitu kan. Ada apa ya? Ada sakit-sakitnya kadang ngeten nggih. Nah, sehingga kalau kita menjaring pakai badan kita sendiri itu kayaknya nggak akan maksimal ya, Bu. Akan maksimal kalau kita melibatkan banyak badan untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Caranya bagaimana? Bantu mereka untuk beribadah kepada Allah. Terserah Ibu potensinya apa. Yang dengan materi silahkan, dengan ilmu silahkan, dengan tenaga silahkan. Yang penting bantu orang untuk beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan itu, sehingga dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Contoh kasus misalnya gini. Ini sering saya sampaikan ya. Mungkin di sini juga pernah saya sampaikan. Jadi gini, kan sering orang itu kalau berbagi kepada satpam, kepada tukang sampah, pembantu, merbot masjid, imam masjid, guru TPQ atau apapun, itu menjelang Idul Fitri. Betul silahkan. Enggak salah. Bener, teruskan, enggak apa-apa, itu kebaikan. Cuman kalau kita kasih menjelang Idul Fitri, itu dipakainya nanti setelah Idul Fitri. Nah, kebaikannya sudah biasa. Ini berbeda kalau ibu memberi sebelum Ramadan. Yang itu diharapkan dipakai nanti di bulan Ramadan. Maka yang Idul Fitri itu teruskan tidak apa-apa. Tapi harus ada dari kita, termasuk saya sendiri, itu investasi ukhrawi menjelang Ramadan, di mana diharapkan nanti apa yang kita berikan kepada sebagian orang itu dipakai di bulan Ramadan. Beras misalnya. Atau di pas Ramadan ya. Iya, menjelang Ramadan lah. Karena kadang-kadang pengen amalnya tuh pada saat Ramadan, udah hari pertama tuh udah mulai ini kan. Ya, Karena boleh. berpahala jadi Oke, lipat-lipat. betul. Menjelang Ramadan juga nggak ada masalah, Ya, nanti nggak dipakainya di Ramadan kan. Ya. Misalnya beras, Bu, misalnya beras. Kan nanti ketika dia sahur, dia berbuka pakai beras itu. Udah sekian banyak orang yang berbuka dan sahur dengan beras itu kita dapat bagaimana yang sama dengan mereka. Kita bagi mukena, ini Bi buat raweh, buat sholat, ini Pak sarung buat sholat misalnya. Selama dia sholat dengan mukena dari kita, sarung dari kita, udah dia dapat sebanyak itu, dia dapat pahala, kita dapat bagi pahala yang sama dengan mereka. Termasuk Itu- weki berbagi itu ya. Termasuk Ya. Termasuk juga yang paling gampang bayar listrik masjid. Sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya. Nah, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka juga insya Allah. Iya. Nah, itu termasuk bayar air masjid misalnya. Sekian banyak orang yang beribadah di masjid itu kan merasa nyaman karena kita yang kalau nggak punya kesempatan itu ambil daripada bagaimana caranya karpet masjid harum supaya orang merasa nyaman ibadah di masjid itu. Atau bagaimana caranya supaya orang merasa nyaman di masjid itu, kita kasih apalah. Saya itu pada malam-malam iktikaf yang saya perhatikan beberapa masjid itu beda-beda. Ada yang sampai dispenser rumahnya dibawa ke masjid. Demi supaya orang bisa bikin kopi, mie gelas, STMJ, macam-macam Oh gitu. itu jangan salah Ustadz, di Babu Toba aja untuk 10 hari terakhir saya nggak kebagian. Nah, Oh itu udah persiapan makanannya. Iya. Aduh, saya bilang sudah penuh gitu ya. penuh. Iya. Tapi Karena ada berlomba-lomba. ada sih, Iya. tapi maksudnya udah full Iya, yang saya pribadi itu di acara itikaf itu mie gelas itu laku sekali itu. Karena rupanya orang itikaf sambil ngemi, sambil ngopi, sambil nge-STMJ, sambil itu seperti itu. Macam-macam lah ya. Singkat kata, singkat cerita, jenengan kalau punya kemampuan secara materi ambil bagian itu. Kalau maaf ya, kan tidak semua orang punya kemampuan secara materi dengan baik. Ya paling enggak
kita kasih tahu anak kita, Le, kamu kan sudah kerja, sudah punya gaji, sediakan sebagian gajimu untuk masjid, musola itu, untuk itu bantu orang-orang itu. Nah, itu kita yang ngasih saran, hadisnya Sahih Muslim itu dapat pahala yang sama dengan yang ngikuti saran kita. Nah, ibadah cerdas itu. Iya betul, itu seperti Nggak usah itu. kita sendiri. Betul, nggak harus kita sendiri. Atau dengan tenaga, saya nggak punya duit tapi saya punya tenaga. Saya bantu bagaimana masjid ini merasa bersih, rapi, wangi. Silakan dengan tenaga, silakan. Tidak ada masalah. Pokoknya bagaimana orang merasa nyaman beribadah kepada Allah. Nah, itu usahakan sebelum Ramadan sudah kita lakukan, sehingga diharapkan nanti ketika bulan Ramadan kita tinggal panen saja. Nah, tapi jangan gini juga. Saya udah nyumbang masjid, musola, jadi saya tinggal nunggu pasif income-nya, saya nggak usah ibadah santai-santai aja gitu. Enggak. Jadi kita tetap mujahadah. Kita tetap apa? Mujahadah. Nah, kurang-kurangnya itu ditambal dengan yang begitu-begitu, itu plus-plusnya tadi itu. Ustaz jelasin Oke. juga mujahadah, pasti orang ada yang enggak. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu tetap kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu gini contohnya. Mau baca Quran ngantuk, tanya ini ngantuk apa ngantuan? Gitu. Kalau ngantuk memang objektif ngantuk tidur. Memang kita capek, kurang istirahat tidur. Tapi kalau perasaan tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup kok ngantuk, berarti ngantukan. Kalau ngantukan itu dimujahadai, dilawan. Ya kalau perintah Nabi sih suruh pindah duduk. Nah, kalau nggak bisa, ya kalau kita mungkin sambil ngopi-ngopi lah terserah. Atau mandi ya, Pak. harus diupayakan bagaimana bisa melek beribadah. Makanya tadi saya katakan, saya kalau bulan Ramadan biasanya minum air zam-zam itu sambil doa sama Allah, Bismillah, kuat melek, kuat ibadah, kuat mujahadah, gak ngantuan. Saya minum itu dan sehat walafiat minum. Karena mohon pada Allah, karena kita ini nggak bisa kecuali dipisahkan oleh Allah. Ngaten nggih? Nah, itu diantaranya. Makanya saya ulang, kita manfaatkan betul. Kita manfaatkan betul momen Ramadan itu mendapatkan aneka keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Semoga Allah terima amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan, dan lulus sebagai muttaqin. Amin. Allahumma amin. Takut banyak pertanyaan saya. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. punya masalah baik rumah tangga mau Monggo silakan. Yang ditanyakan sekitar apa tadi? Yang tadi udah jelas kan, yang nisfu, yang sakban, boleh apa saja, semua pasangan ada khusus. Oke, monggo silakan kalau ada. sibuk dengan bikin kue Jelas semua ini? Enggak, Atau tidak jelas semua? ya kalau yang oma masih puasa. Ramadan masih puasa pun. Oh, masya Allah. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Kalau yang nggak puasa, misalnya itu bayar fidyahnya saat itu atau setelah mau selesai Idul Fitri Bagus. misalnya atau apa? Di fikih itu ada dua cara. Yang sakit atau yang udah usia Ya, kan ya. bisa. Ya kalau yang sakit sih bayar ya Ustazah. Ustazah, bayar ya. Gini. Oh ya. Tipe sakit Nah. yang ada kemungkinan bisa mengganti di hari yang lain, Oh. tentu jangan bayar Bayar fidyah. fidyah. Tapi tipe sakit yang ada kemungkinan tidak bisa membayar di hari yang lain dengan mengganti puasa, maka dia boleh membayar fidyah. Seperti beberapa orang yang sakitnya itu menyebabkan dia nggak bisa puasa. Karena kalau dipakai puasa akan tambah parah sakitnya. Maka yang model begini, dia boleh membayar fidyah. Fidyah itu ada dua cara bayarnya. Tapi sebelum dua cara saya mau terangkan dulu. Bahasa Al-Qur'annya gini di surah Al-Baqarah ayat 185-nya ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu mengganti puasa di hari yang lain, dia harus membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Perintah ayatnya memberi makan orang miskin. Catatan pentingnya, memberi makan, bukan memberi uang. Kalau ibu beri uang, takutnya nanti dibuat beli pulsa. Atau beli token, atau beli rokok. Makanya kalau bisa tetap kasih beras. Kalau makan matang boleh nggak? Begini Bu, kalau makanan matang.
Kalau dulu di masa Nabi memang ada yang ngasih makanan matang. Tapi makanan matang di masa Nabi itu apa, Bu? Kurma. Kurma tahan berapa bulan? Berbulan-bulan. Terus makanan matang di masa Nabi itu roti. Roti itu bisa tahan berapa hari gitu kan ya. Kalau kita makanan matang apa, Bu? Rendang, padang, nasi apa, Bu? Rames, nasi pok. Tahan berapa lama, Bu? Ya, cepat basi ya. Ngerinya gini, Bu, kalau Ibu kasih makanan matang ke orang miskin dan dia lupa nggak makan atau lagi nggak mau makan, akhirnya basi, nggak nyampe juga pesan Qurannya itu. Jadi sarannya kalau di fikih itu, Bu, memberi makan itu dalam bentuk beras. Kalau beras kan bisa dimasak kapan saja. Per 1 hari 1 mud. 1 mud itu kira-kira 1 liter, 7 ons kira-kira. 1 liter, 1 kilo lah misalnya gitu ya. Per 1 hari untuk 1 orang miskin. Kita berikan kepada 1 orang miskin. Nah, kalaupun ibu memberikan beras, karena beras mesti dimasak plus uangnya boleh, tidak apa-apa. Jadi ngasih beras plus uang boleh, tidak ada masalah. Ya itu untuk lauknya lah, itu seperti itu. Itu pesannya, Bu ya. Jadi kalau fidyah usahakan jangan uang saja maksudnya. Tapi usahakan beras plus uang nggak apa-apa. Dan kalau makanan mateng itu khawatirnya nggak langsung dimakan. Sementara makanan mateng kita itu kebanyakan nggak tahan lama. Kecuali, Saya pernah nih tahun kemarin selesai ya. Tahun sebelumnya 2 tahun sakit, memang di rumah sakit. Dan kemudian sembuh dan kadang sakit tadi tidak memungkinkan untuk puasa. Jadi saya tanya-tanya terus saja itu, saya kirim uang aja ke yayasan anak yatim, itu berkat aja gimana? Ya, yang lalu biarlah berlalu, tidak ada masalah. Tapi saran saya ke depannya, ibu kalau seandainya mengalami itu, usahakan beras plus uang juga. Bukan apa-apa, kalau uang nanti ngeringnya nggak dipakai makan. Karena perintah ayatnya ngasih makan. Ya, itu satu dulu. Dan mustahiknya miskin. Itu bukan makanan matang juga ya, Ustaz? Kalau makanan matang di masa Nabi dulu, Bu, kurma. Kurma Bisa tahan lama. Insya Allah kemakan. Nah, kalau kita misalnya kirim nasi padang. Terus ternyata si miskinnya, maaf ya, udah lagi kenyang. Nggak kemakan sampai besok, basi. Nggak sampai juga pesan Al-Qurannya nanti. Makanya kalau bisa tetap beras. Yang paling Makanan aman pokok beras. lah ya. Makanan pokok. Terus itu diberikannya sekaligus atau per hari? Nah, bagus itu nanti. Nah, mustahiknya 1, miskin. Atau fakir boleh. Saya pernah ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN saat itu. Ada makanan dibungkus. Dia bilang, Ustadz, ini ada orang berfidyah, yuk kita makan. Saya bilang, saya nggak berhak kalau ini fidyah. Ustadz kan fisabilillah, dia bilang itu. Loh, tapi kan saya bukan miskin, saya bilang gitu. Karena ini untuk orang miskin, kalau di dalam ayatnya begitu. Maka akhirnya imam masjidnya juga nggak berani makan. Akhirnya diberikan kepada karyawan, OB lah, yang gajinya 8 koma, karena setiap tanggal 8 dia koma, terus dikasih ke sini mereka itu. Ya itu seperti itu, satu dulu ya. Nah, pertanyaan Bu Nurma menarik, ngasihnya kapan? Ada 2 cara. Yang pertama, di hari dimana tidak puasa, di hari itu dia bayar fidyah per hari. Itu cara yang pertama. Dan sebagian ulama mengatakan ini cara yang paling ideal. Jadi di hari dimana kita tidak puasa, di hari itu terserah. Hari itu kita keluarkan fidyahnya. Besok nggak puasa lagi, keluarkan lagi fidyahnya. Itu untuk jenis yang bayar fidyah. Bisa begitu. Nah, bisa dirapel juga. Kayak ibu tadi dirapel boleh. Kalau yang dirapel itu dulu yang melakukan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu ketika beliau sepuh, nggak kuat puasa dan mengganti dari yang lain, nggak kuat, maka beliau membayar fidyah. Cara fidyahnya gini beliau itu. Begitu masuk bulan Syawal, dia undang banyak fuqara masakin. Jadi fuqara masakin diundang untuk didatangkan ke rumahnya, disuruh makan sepuasnya, pulang nenteng berkat. Nah, jadi datang, disuruh makan sepuasnya, pulang nenteng berkat. Nah, itu sahabat Anas. Boleh begitu, boleh, tidak apa-apa. Jadi ibu bulan Syawal adakan halal bihalal misalnya prasmanan, ngundang fuqara masakin, tapi catatannya sejumlah bilangan Ramadan yang ditinggalkan, suruh makan sepuasnya. Setelah itu
pulang nenteng berkat, boleh silakan. Dengan cara begitu boleh. Itu sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu yang melakukan. Itu cara secara umum dua cara itu. Namun ada satu cara lagi, tapi ini kasuistik. Contoh gini misalnya. Saya ketika istri saya hamil atau menyusui, kan kadang tidak kuat puasa dan kadang juga tidak bisa mengganti segera. Nah, itu saya gini, prinsipnya gini. Oh, jadi tadi maaf saya potong Ustaz. Jadi itu nggak mesti sebelum Ramadan berakhir ya? Ya, betul, Memberikan fidyahnya. Iya, Tapi betul. lebih utama atau afdol nggak? Misalnya sebelum Ramadan berakhir, kan udah tahu tuh pasti Iya. kita puasanya misalnya Nggak akan 10 hari. ngecewain, iya. Diberikan sebelum Idul Fitri atau ya lebih afdol mana? Yang Atau lebih afdol itu tiap hari itu. Tiap sebenarnya. hari. Ya, tiap hari itu yang lebih afdol. Di hari itu kita tidak bisa, itu kita keluarkan tiap hari. Kalau dikumpulkan boleh, karena ada contoh dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tapi ini yang ketiga ada kasuistik kalau ini. Kasuistik ini Ibu, kan istri saya ketika hamil atau ketika menyusui itu kan kadang tidak sanggup berpuasa kadang di bulan Ramadan. Terus setelah Ramadan kadang juga masih tidak bisa langsung mengganti. Sementara kondisi menyusui itu kan ada kemungkinan masih bisa mengganti gitu. Nah, saya bilang ke istri saya gini, sebisa mungkin selama 1 tahun ini diganti dengan puasa dulu lah. Jadi saya tetap menganjurkan, karena bagaimana juga wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik. Maka saya sarankan untuk mengganti dengan puasa dulu. Kadang sampai bulan Syaban nggak kemput itu, nggak terbayar itu. Begitu nggak terbayar sampai dengan menjelang akhir Ramadan, saya bayar pakai fidyah. Saya tutup pakai fidyah. Nah, itu karena karena nggak kebayar. Tapi nanti ketika udah disape anaknya saya sarankan untuk mengganti dengan puasa qadha tetap. Itu seperti itu. Karena memang ada pendapat dari Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum di mana untuk wanita menyusui dan hamil itu boleh hanya dengan mengganti fidyah saja. Cuman umumnya para ulama mengatakan kalau mengganti dengan puasa, kalau masih mampu berpuasa itu tentu lebih baik. Nah, tentu nanti biasanya lancar puasa itu kalau anak udah disape biasanya. Yang repot baru sapi hamil lagi lah, itu yang repot itu. Sambung menyambung. Itu kalau kayak itu sih boleh pakai fidyah ya Ustaz kan? Boleh, tidak ada masalah. Kalau saya sarankan tetap puasa, tapi kalau nggak kemput sampai bulan Syaban saya tutup pakai fidyah biasanya. Iya monggo. Gimana kalau yang sakit ini Oke. sudah sepuh seperti sakit demensia itu kan setiap tahun kan dia nggak puasa terus, umpamanya sampai tahun-tahun kan nggak tersembuhkan sakitnya. Lah ini apakah setiap Ramadan itu fidyah terus? Bagus. Tahun berikutnya. Bagus. Kalau sampai mengalami kepikunan, Ya kayak mertua. ya pikun itu berarti bukan mukallaf. Bukan orang yang kena kewajiban berpuasa. Sehingga beliau andaikan tidak puasa tidak berdosa. Nah, cuman kita sebagai anaknya, mau sahur apa enggak? Sahur ya, makan sahur. Nanti pagi minta makan kasih aja nggak apa-apa. Nah, untuk yang model begini anak-anaknya membayarkan fidyahnya sepanjang tahun beliau tidak puasa itu, selama Ramadan tidak puasa itu dibayarkan fidyahnya, dan beliau tidak berdosa karena bukan mukallaf, bukan orang yang kena beban hukum. Iya, wallahu alam bisawab. Tapi kan tetap bayar fidyah tadi. Tetap anak-anaknya yang bayar. Kalau beliau nggak ada kewajiban, anak-anaknya yang membayarkannya. Jadi anak-anaknya itu berkewajiban nih Pak ya? Berkewajiban karena itu kewajiban ahli waris kan, ahli waris untuk membayarkan utangnya itu, iya fidyahnya itu. Allah Kan 1 liter kan 1 hari ya Ustaz? Satu mut itu 7 ons, 1 liter lah. Ya 1 liter lah ya. Dilebihkan boleh Ya, 1 kilo. Kira-kira lah. Ya. Iya tadi kan udah sayang cinta. Iya. Lebih afdol setiap hari. Yang termasuk itu kan ada sepuh gitu loh. Yang sepuh itu yang kira-kira umur berapa yang termasuk orang sepuh? Bagus. Sebenarnya bukan soal sepuhnya, Bu. Tapi soal kemampuan puasa atau tidak. Kayak Oma ini kan masih mampu puasa katanya. Jadi iya, masih mampu Ibu puasa. Ya, berarti walaupun sepuh. Ibu berapa sekarang Bu? Iya. Ini 76. Iya. 76 masih puasa. Masih puasa. Kenapa? Oma 70 berapa Oma? Kalau memang sudah nggak kuat puasa ya. Oh 71. Ya.
Masya Ya Allah. Ustaz, ini 78. Masya Allah 77. Saya 77. Nggih, beliau 71. Cuma 17. Jadi ukuran sepuh itu gini ya, sebab orang boleh tidak puasa bukan sepuh, bukan, tapi sepuh yang tidak mampu berpuasa. Kalau yang masih mampu wajib tetap selagi memang masih mampu, kecuali pikun. Oh, beda. Kalau pikun itu usia berapapun, kalau pikun kan lupa kan. Nah, namanya lupa, dia bukan mukallaf. Mukallaf itu maksud dalam sholat. Makanya gini, maaf ya, kalau diantara ibu-ibu ada yang diuji oleh Allah punya orang tua sampai pikun, itu jangan dipaksa sholat, tapi cukup diajak sholat aja. Ma, ayo sholat. Ya udah gitu aja. Nanti kalau dia lupa terus enggak lagi, jangan usah dipaksa. Yang penting diajak aja, ayo ma sholat gitu aja, nggak usah dipaksa. Oke, ngoten nggih. Pak, tapi kan kalau puasa itu bisa Nggih. di bantu atau dengan. Tapi kalau sholat bagaimana, Pak? Sholat itu diingatkan saja. Cara sholatnya sebisa-bisanya. Gak usah dipaksakan sempurna. Kadang ada yang cuma 2, udah aku capek, udah selesai. Ya udah, jangan dipaksakan lagi. Ya, gitu. Sudah kutu gugur kewajiban. Nggih, betul. Kalau kemarin, apa? Uang apa itu Bu, maksudnya? Oh, baik, gini. Jadi per 1 hari 1 mut. Per satu mut itu 1 liter. 1 liter. Oh. 1 mut itu 7 ons. 7 ons, kira-kira 1 liter. Kecuali zakatul fitri. Kalau zakatul fitri itu 2,7 kilo. Ya, jadi 2, apa? Kalau 2,5 terlalu ngepres. Sebaiknya dilebihkan. Ya, 2,7. Ya. 3 kilo lebih baik, 3 kilo lebih baik. Bayar ini kan. Ya. Terus saya udah Ya. ditaker-takerin, Ya. ditaker-taker lah kan ke masjid. Ini berapa Bu? Saya bilang ya sesuai ini ya 2,5 Kilo. Itu mah Iya. zakat kan. Ya terus ya zakat terus. Terus. apa? Enggak apa-apa. Terus dia bilang, enggak Bu, sekarang katanya lebih harus. Ya, lebih. betul. Saya bilang, oh, setahu saya itu. Ya, 2,5 itu terlalu pres. Kalau zakatul fitri. Oh iya. Lebih baik 2,7 atau 3 kilo sekalian. Ya, alhamdulillah bagus ya. 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 Jadi satu mut itu 7 ons Bu Nuraini. Bu Nuraini betul ya? Iya, bukan ya. Ini Ustaz, kalau zakat mal itu berapa persen dan dikasihnya sama siapa? Bagus. Sebelum saya jawab, Oma, saya satukan ke Ibu ya. Jadi untuk fidyah itu per hari itu 1 liter beras atau 1 mut 7 ons kepada 1 orang miskin. Setiap hari dikeluarkan boleh. Nanti nunggu Syawal dikumpulkan dikasih juga boleh, tidak ada masalah. Terserah Ibu, silakan dipilih. Mau pakai metode yang tiap hari. Kalau tanya mana lebih baik, sependek yang saya baca dalam fikih-fikih itu setiap hari itu lebih baik. Di hari dimana kita tidak puasa, hari itu kita keluarkan. Karena beras butuh dimasak, kita kasih beras plus uang, itu lebih baik lagi. Itu ya Bu ya. Nah, Oma sekarang zakat mal. Zakat mal itu Oma pertama terkait dengan nisab. Nisabnya itu kalau dikurskan ke emas itu kurang lebih 85 gram emas. Sekarang emas berapa harganya sekarang? Ya wis. Ya kalikan aja sampai 85 gram emas. Pertanyaannya kalau misalnya 3 juta aja, 3 juta kali 3 kali 80 berapa itu Bu? 240. Kalau tambah 5 tadi berapa tadi? Biar gampang, wah ada Bu Hera ya. Jadi kalau biar gampang 90 aja ya, 90 ya. Ini ada 90 gram. 3 berarti 27 ya, 270 juta. Kalau tabungan Oma belum mencapai 270 juta, berarti Oma belum wajib zakat. Karena nisabnya belum mencapai itu. Ya, kalau misalnya lebih, apa sisanya aja yang
yang 270 enggak, yang lebihnya Oh, semuanya Oma, total. Iya. Ya. Ya. Ini kalau dikurskan ke emas ya. Tapi kalau udah 1 tahun ya Uma. Ya, itu satu nisab dulu. Yang kedua haul. Haul itu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum wajib. Tapi zakat itu boleh dipercepat. Ya, contoh gini misalnya. Ibu haulnya misalnya itu bulan Ramadan. Karena kebanyakan orang ngeluarin zakat mal di bulan Ramadan ya. Misalnya. Nah, bulan Sya'ban ada saudara yang tidak mampu lagi butuh biaya sekolah anaknya. Kita keluarin dulu tuh zakat kita di bulan Sya'ban. Boleh nggak? Boleh. Nanti di bulan Ramadan kita keluarin zakat lagi, potong yang dikeluarin bulan Sya'ban kemarin. biasanya enggak, Ustaz. Oh, enggak, seandainya begitu, boleh. Berapa? 2,5%. Jadi kalau tabungan Oma 1 miliar misalnya, 1 miliar US dollar misalnya, lah euro itu. Maka sekarang euro yang bagus ya. Keluarkan 2,5%-nya. Ya, berapa 2,5% itu? 1/4 dari 1/10. Terus yang dibeli itu misalnya saya biasanya 50% untuk orang luar, 50%-nya untuk orang dalam. Bagus, itu bagus itu. Keluarga yang susah. Bagus itu. Jadi semua dapat. Bagus. Nah, untuk siapa tadi kan? Ya, untuk siapa zakat mal itu? Untuk 8 asnaf kalau ada. Yang ada di surah At-Taubah 60. Nah, kalau 8 asnaf ada, syukur-syukur 8-8-nya dapat. Baik dari orang dalam keluarga sendiri maupun dari orang luar ya. Nah, yang penting 8 asnaf. Kalau 8 asnaf nggak ada, yang seadanya aja, terutama fuqara masakin. Nah, terus kemudian apa? Bagus. Di dalam 8 asnaf itu tidak ada bangunan, Oma. Semuanya manusia. Jadi bangunan tidak termasuk mustahik zakat. Ya, itu yang saya tahu. Oke, monggo Bu Temi. Ustaz, kalau zakatnya kita serahkan ke saudara. Itu kami ya Bu Temi. Nah, itu harus pakai akad atau enggak? Kadang-kadang kita misalnya sama kakak sendiri yang kurang mampu gitu, rasanya Kalau kepada mustahik langsung, ibu tidak harus ngomong. Kenapa? Karena yang penting niat ibu. Kalau pada mustahik langsung ya. Tapi kalau ibu nitip melalui amil, ibu harus bilang supaya amil tahu bahwa ini zakat. Contoh ya misalnya, ada orang nitip ke saya, Ustadz ini zakat. Nah, saya tahu ini zakat, berarti ini untuk mustahik. Saya nggak berani menggunakan kecuali untuk para mustahik. Ustadz ini sodakoh. Oh, sodakoh berarti bebas, bisa kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi Ustadz ini fidyah. Oh, ini mustahiknya berarti tertentu. Yaitu orang miskin saja, tidak 8 asnaf. Jadi kalau ibu kepada mustahik langsung, ibu nggak usah ngomong. Nggak harus ngomong maksud saya. Ngomong boleh nggak juga nggak apa-apa. Kasih aja langsung nggak apa-apa. Ini buat Mbak, ini buat kamu siapa misalnya. Kalau kepada mustahik langsung. Tadi ibu bilang saudara ibu termasuk mustahik, ya udah langsung aja kasih, nggak harus ngomong. Mbak, ini zakat malku Mbak. Wah, nggak harus gitu. Kecuali kepada amil. Kalau zakat mal itu tabungan kita atau emas kita 85 tahun itu 85 gram itu konstan terus, itu kita setiap tahun bayar. Bagus, saya mau terang baik. dipakai apa enggak tuh, Ustaz? Ya, baik. Ya, baik. Iya, tadi jelasin. Ya. Kalau bicara emas dulu ya, bicara emas. Kalau di dalam madhab Syafi'i, emas yang dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dipakai Ustaz gantian, ya udah pokoknya kalian yang dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang disimpan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Satu dulu ya. Yang kedua, kalau emasnya dari zaman bahala sampai sekarang jumlahnya segitu aja. Catatan penting, zakat itu diantara artinya adalah tumbuh. Nah, kalau emas ibu jumlahnya, beratnya maksud saya itu tidak pernah tumbuh, cuma segitu aja, cukup dikeluarkan sekali zakatnya. Setelah itu tidak ada kewajiban lagi kecuali setelah itu nambah. Nambah jadi yang tambahannya atau yang semuanya?
Total semuanya. Semuanya. Kalau nambah terus tapi kalau nggak nambah, kalau berkurang apalagi berkurang. Iya. Uang yang tetap aja cukup sekali. Kenapa? Karena tumbuh. Sama dengan pensiunan itu loh. Pensiunan yang uangnya karena mau investasi takut kena investasi bodong, terus didepositokan. Ini terlepas dari hukum deposito ya. Supaya aman taruh di deposito. Dia hanya ambil bulanannya aja, misal apa bunganya apa saya nggak paham namanya itu. Nah, karena uangnya nggak nambah malah kena inflasi kan. Ya, maka zakatnya cukup sekali pada saat dimana dia mencapai nisab dan haulnya itu. Saya itu dia nggak wajib setiap tahun. Kenapa? Karena uangnya juga nggak numbuh. Dia hanya makan dari bunganya aja. Ya, atau bagi hasilnya kalau di bank syariah. Saya bilang ini terlepas dari hukum deposito ya, terlepas dari itu. Kan fakta sebagian pensiunan kan ada yang mau investasi takut, kemudian akhirnya naruh uangnya di deposito misalnya. Nah, Ustaz, Nggih. kalau peruntukannya sudah disampaikan nih ke beberapa anak misalnya, tapi belum mau diberikan atau belum diberikan. Nah, kalau digabung itu ada. Kalau digabung ya, Ustaz ya, kalau digabung itu adalah kewajiban untuk membayar zakat. Tapi kan ini tidak digabung. Itu atas nama masing-masing itu bagaimana, Pak Ustadz? Apa harus? Oh, itu uang bukan uang ibu maksudnya? Maksudnya entah itu uang atau berbentuk emas misalnya. Tapi akan diberikan nanti misalnya kalau sudah kita tidak berdaya atau buat semacam tabungan anak-anak lah gitu. Itu wajib juga atau tidak? Jadi gini Bu, emas dan uang tidak bisa digabung. Bukan, emas. maksudnya tabungannya itu berupa emas atau berupa uang sama saja. Tidak. Beda, emas sendiri, uang sendiri, nggak bisa digabung. Iya, kalau emasnya lebih dari 80, kalau digabung maksudnya di antara anak-anak ini itu dapat itu. Tapi itu milik anak-anak masing-masing ya? Milik orang tuanya gitu. Oh, masih milik orang tuanya, tapi nanti rencananya mau dibagi-bagi. Tapi belum diberikan kepada anak-anak belum. Kalau belum. Nggak gini deh, misalnya ibu punya emas 1 kilo. Iya, misalnya. Emas 1 kilo Misalnya, iya. untuk 5 anak. Iya. Jadi per anak kan nanti dapat bagian misalnya sekian-sekian 20 gram lah misalnya, 200 gram per anak misalnya. Pertanyaannya itu apakah wajib keluarkan zakatnya? Kalau emas itu masih terkumpul pada ibu, walaupun ibu udah ngomong sama anak nanti buat kalian ini misalnya, tetap wajib keluarkan zakatnya yang 1 kilo itu. Iya, sekali aja karena kan tidak tumbuh, kecuali nanti tumbuh ya. Oh, sekali aja. Sekali aja, kecuali kalau itu nanti tumbuh. Saya tuh pernah dapat pertanyaan dari jamaah orang Pondok Bambu. Ustadz, saya dapat warisan emas dari orang tua 1 kilo. Dapat emas 1 kilo dia. Dia nanya, gimana cara ngeluarin zakatnya? Ya udah keluarin 2,5% dari 1 kilo itu setelah mencapai haulnya. Itu seperti itu. Dan sekali ya, Ustaz. Sekali aja. Tadi kan mustahik ya, 8 itu asnaf. Betul. Kalau ada nitipkan kayak kemarin saya ada yang nitip uang 500.000, tapi dia niatnya nitip ya zakat ke saya. Tapi kan saya tidak diberikan, kan diberikannya kayak kemarin sarung atau apa. Itu gak apa-apa tuh karena dia nitip saya zakat. Iya, jadi gini sebenarnya. Zakat mal itu ini ada beberapa hal prinsip ya. Zakat mal itu beda sama zakatul fitri ya. Kalau zakatul fitri kan idealnya sebelum Id sudah tersampaikan kepada mustahik. Itu kalau zakatul fitri. Kalau zakatul mal itu tidak harus langsung habis seketika. Kadang bisa sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini sengaja zakat, yang penting udah dikeluarin zakatnya ya, zakat kita. Ini sengaja tidak saya keluarkan nanti buat saudara, nanti dia kalau anaknya kuliah pasti butuh ini. Nah, baru kita keluarkan setelah dia butuh misalnya. Itu boleh gak ada masalah, satu dulu. Yang kedua, zakat itu pendistribusiannya tidak harus sampai kepada mustahik dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk sesuatu yang berguna bagi dia. Contoh gini misalnya. Ada orang pinter nyopir tapi nggak punya SIM. Kita buatkan SIM pakai dana zakat kita boleh, tidak apa-apa. Jadi yang nyampe ke dia nanti berupa SIM, bukan dalam bentuk uang boleh. Ada orang jual gorengan, kita belikan kompor, boleh, tidak apa-apa. Jadi bisa dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan, boleh, tidak ada masalah. Bisa dalam bentuk uang juga. Cuma kadang orang kan kalau bentuk uang nanti nggak jadi SIM itu. Biar jadi SIM, kita suruh dia bikin SIM, kita biayai dari kita misalnya. Itu boleh, tidak apa-apa, silahkan. Itu wallahu a'lam. Termasuk beasiswa sekolah.
Boleh, misalnya kalau kita kasih uang ke dia nanti nggak jadi sekolah dia. Kita datang ke sekolahnya langsung. Kita minta nomor rekening sekolahnya, kita bayar dari itu boleh, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup dulu nggih. Nah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.